damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. Baik, saya akan memaparkan materi poin pertama, yaitu pengertian konsep kurikulum. Konsep adalah ide atau gagasan seseorang, sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sehingga konsep kurikulum adalah gagasan, pikiran, rancangan yang berupa konsep untuk menentukan arah pengajaran dan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang optimal. Nah, konsep kurikulum dalam pendidikan Islam dengan ciri-ciri sistem pengajaran harus selaras dengan fitrah manusia, di mana lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan praktek daripada teori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai tujuan dan fungsi dari kurikulum. Pada dasarnya, tujuan kurikulum pada setiap lembaga pendidikan harus sesuai dan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam artian yang lebih luas, bahwasanya kurikulum merupakan sebuah alat pendidikan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki manusia atau dalam menggali potensi dari sumber daya manusia. Kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari hierarki dan yang kedua dilihat dari arah kelulusan. Tujuan kurikulum dilihat dari hierarki. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional Sikdiknas bab 1 pasal 1. Yang kedua yaitu tujuan institusional dan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Untuk dilihat dari arah kelulusannya meliputi yang pertama, kurikulum bertujuan akademik, yaitu menyiapkan lulusannya sejalan dengan perkembangan ilmu dan zaman. Dan yang kedua yaitu kurikulum bertujuan profesi, yaitu menyiapkan lulusannya untuk menghadapi lapangan kerja yang akan mendatang. Mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama, bagi guru, yaitu kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu sebagai kepala sekolah dan pengawasan. Kurikulum di sini berfungsi sebagai bahan pengawasan dan supervise dalam menjalankan lembaga pendidikan di Indonesia. Fungsi yang ketiga yaitu bagi orang tua sebagai alat ukur dalam membimbing anak di rumah atau pendidikan dalam rumah. Dan yang keempat bagi masyarakat sebagai pedoman terhadap berjalannya lembaga pendidikan di masyarakat atau hubungannya dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu bagi siswa sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Oke, masih ada 6 tambahan fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, yang kelima fungsi pemilihan, dan yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Nah, demikian penyampaian dari fungsi dan tujuan kurikulum. Kurikulum di dalam sebuah lembaga pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting, yaitu dapat menentukan tercapainya suatu tujuan pendidikan. Nah, peranan kurikulum ini ada 3. Yang pertama itu ada peran konservatif, yang kedua ada peran kreatif, dan yang terakhir itu ada peran kritis dan evaluatif. Nah, untuk yang pertama itu ada peran konservatif. Nah, peran konservatif ini maksudnya kurikulum itu dapat dijadikan sebagai alat transformasi nilai dan juga warisan budaya masa lampau yang dianggap
masih sesuai dan bisa dipertahankan sampai saat ini. Nah, peranan konservatif ini pada hakikatnya itu menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya itu menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwasanya pendidikan itu pada hakikatnya itu merupakan sebuah proses sosial. Nah, salah satu tugas pendidikan di sini yaitu mempengaruhi dan mendidik peserta didik itu agar supaya sesuai dengan nilai sosial yang ada di masyarakat sekitarnya. Nah, untuk yang poin kedua yaitu peran kreatif. Nah, peran kreatif di sini maksudnya kurikulum itu memiliki peranan sebagai alat yang harus mampu melahirkan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi masa kini maupun masa yang akan datang, serta membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar supaya memperoleh pengalaman dan pengetahuan itu yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Maksudnya yaitu kurikulum di sini harus mampu memposisikan diri sebagai alat yang menyaring nilai budaya yang ada yang sudah tidak relevan dengan masa ini. Karena setiap saat itu tidak menutup kemungkinan adanya perubahan nilai-nilai budaya setempat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu peranan kurikulum itu tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada ataupun hanya menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Nah, dalam hal ini kurikulum itu harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial itu yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntunan itu dihilangkan dan diadakan modifikasi maupun pengembangan yang lebih baik lagi. Saya Titi Nursanti, tim 54. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Konsep dasar pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian didukung dengan pendapat para pakar pendidikan, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Kemudian kurikulum pendidikan agama Islam ini merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Nah, ada syarat kurikulum pendidikan agama Islam meliputi akidah, syariah, dan muamalah. Akidah ini yang membahas berkaitan dengan akhlak kita, perilaku kita, budi luhur kita. Kemudian yang kedua ada syariah. Syariah itu berkaitan dengan seperti ibadah sholat, puasa, dan haji, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini contohnya bisa pernikahan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dasar al-hadis. Kedudukan hadis Nabi merupakan dasar utama setelah Al-Quran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Nah, melalui contoh dan peraturan-peraturan yang diberikan Rasulullah itu sebagai bentuk pelaksanaan pendidikan Islam yang dapat ditiru dan dijadikan referensi teoritis maupun praktis. Kemudian ada pendapat Syaibani yang mengatakan bahwa kurikulum diharapkan dapat menolong siswa untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian dasar yang ketiga yaitu pendapat menurut para pakar pendidikan. Yang pertama, menurut Zakiyah Darajat. Zakiyah Darajat ini berpendapat bahwasanya kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu menurut Nasution.
dipelajari oleh siswa. Nah, ini ada sikap dan keterampilan tertentu. Yang keempat yaitu kurikulum dipandang sebagai pengalaman siswa. Kemudian pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Ada Mardasy, Sarhan, dan Munir Kamil. Nah, mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam maupun di luar sekolah dengan maksud untuk mengembangkan secara menyeluruh dalam segala segi dan berubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian menurut Azumardi Azhara ada beberapa karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan, dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu pencarian ilmu, penguasaan, dan pengembangan ilmu dalam pengetahuan pendidikan Islam sangat menentukan pada nilai-nilai akhlak. Selanjutnya yaitu pengamalan ilmu pengetahuan didasarkan pada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk berkembang dalam satu kepribadian. Dan yang terakhir adalah kurikulum pendidikan Islam ini memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. Nah, dasar yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 10 tentang kurikulum. Pasal 36 yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan ini dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tercantum juga dalam pasal 30 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Kemudian dasar yang terakhir yaitu dasar peraturan pemerintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013. Nah, ini disampaikan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan agama Islam dilaksanakan oleh Menteri Agama. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam tidak termasuk kelompok mata pelajaran ujian nasional, tetapi kelompok ujian sekolah, sehingga penyelenggaraan dan penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam ini tergantung pada kebijakan. Halo. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the